Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini kabar teman-teman semua pada sehat semua ya. Amin amin robbal alamin. Pagi ini aku mau nyapu, tapi ternyata motor suami aku tuh belum dikeluarin karena dia tuh lagi mandi juga gitu kan. Jadi ya udahlah biar aku aja yang keluarin karena motornya juga nggak terlalu berat-berat banget ya. Masih bisalah aku dorong-dorong. Biar nanti pas suami aku kerja itu tinggal dibawa aja motornya dan diturunin ke bawah gitu. Karena motornya sudah dikeluarin, jadi lanjut aja. Aku mau ambil sapu, langsung aja kita sapu untuk di bagian ruang tamu ya teman-teman ya. Karena emang udah kotor banget, jadi langsung aja kita sapu-sapu. Karena nyapu untuk di bagian dalam dan bagian belakang itu udah semua, tinggal di bagian ruang tamu aja sama di teras. Karena tadi ada motor, makanya tadi aku dikeluarin dulu motornya biar nanti di bagian ruang tamu ini bisa aku sapu-sapu ya teman-teman ya. Nanti tinggal bagian terasnya aja, nunggu suami aku berangkat kerja terlebih dahulu. Karena bekal suami aku tuh untuk makan siang nanti belum aku siapkan, jadi nanti setelah nyapu aku mau siapkan dulu bekal buat suami aku. Karena ini udah lumayan siang juga, tapi alhamdulillah tadi udah pada sarapan juga semua, tinggal pada mandi. Setelah itu nanti aku siapkan buat bekal nanti makan siangnya. Karena tadi suami aku tuh udah berangkat kerja, jadi aku sekarang mau ngurusin anak aku dulu buat aku mandiin. Sebenarnya dia tuh udah bisa mandi sendiri, cuman untuk pagi ini aku mau mandiin dia aja karena emang pekerjaan rumah juga udah beres, udah selesai, urusan suami aku juga udah beres. Nah setelah anak aku tuh mandi, langsung aja kita pakein baju di luar karena anak aku tuh minta pakai bajunya di depan teras gitu teman-teman, jadi biar lebih nyantai juga. Anak aku tuh bangunnya siang jam 7:30 ya kurang lebih gitu kan, makanya jam segini tuh baru selesai mandi. Biasanya jam segini tuh udah cantik, udah beres sarapan kayak gitu teman-teman, tapi karena ini bangunnya kesiangan, mungkin karena emang semalam dia tuh nyenyak banget tidurnya ya, jadi jam segini tuh baru bangun. Setelah beres pakai baju, langsung aja aku dandanin anak aku. Ini biasanya tuh anak aku tuh pakai sifat ya, karena emang sekarang tuh udah agak gedean, jadi sekarang nggak aku pakein sifat lagi karena sifatnya tuh tinggal sedikit buat nanti adiknya dia, calon adiknya dia ya maksudnya. Soalnya takut nggak ada lagi sifatnya kayak gitu. Soalnya aku juga nggak tahu ya beli sifat itu di mana. Kalau yang tanya sifat itu apa, sifat itu buat mata gitu ya temen-temen ya, biar matanya tuh lebih hitam dan lebih bagus gitu. Dan biasanya tuh sifatnya itu aku dapetin tuh dari orang yang pulang dari Arab kayak gitu. Biasanya dari orang umroh ataupun orang TKW gitu, biasanya tuh ada oleh-olehnya sifat gitu teman-teman. Makanya aku tuh suka minta kalau ada orang pulang dari Arab kayak gitu. Karena sekarang tuh orangnya nggak ada yang pulang dari Arab, jadi takutnya itu nanti pas anak aku lahir yang kedua nanti nggak ada sifatnya gitu ya. Jadi makanya anak aku sekarang udah diberhentiin pakai sifat, nanti buat cadangan adanya dia kayak gitu teman-teman. Soalnya kayak gimana ya, kalau anak itu kalau nggak dipakai sifat tuh kayak ada yang berbeda aja gitu ya teman-teman ya, biar matanya juga bagus. Apalagi anak zaman sekarang itu kan suka main handphone ya teman-teman ya. Pokoknya rentan banget buat sakit mata ataupun matanya itu minus ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai sifat kayak gitu, itu mungkin akan menjaga sedikit biar matanya tuh tetap bagus dan tetap jernih. Setelah selesai pakai baju dan udah aku dandanin dan udah secantik ini anaknya, langsung aja aku kasih sarapan buat dia teman-teman ya. Ini karena pagi-pagi tuh aku udah masak simpel aja buat sarapan di pagi hari sama buat bekal suami aku berangkat kerja kayak gitu teman-teman ya. Karena nanti biar suami aku tuh pas makan siangnya itu nggak beli lagi di luar, karena emang udah dibekelin gitu sama aku, biar sehat juga dan terjamin makanannya ya kalau kita masak sendiri. Dan tentunya lebih irit juga ya keuangannya teman-teman. Ini aku juga sekalian nyuapin ke ponakan aku karena dia lagi main sama anak aku di rumah. Jadi pas aku tanyain ternyata dia belum sarapan, jadi ya udah sekarang kita sarapan bareng aja. Setelah selesai sarapan dan rumah juga udah beres, udah kita bersihkan dan udah masak juga ya teman-teman ya, jadi udah santai. Aku mau ngajakin anak aku buat belanja bulan. Jangan lupa sebelum kita pergi, kita kunci pintu terlebih dahulu agar tidak ada orang iseng yang masuk ke dalam rumah ya teman-teman ya. Ternyata pas aku mau pergi kuncinya itu ketinggalan, jadi anak aku yang suruh ngambil ya teman-teman ya. Lanjut aja kita naik motor. Ini naik motornya itu kita pelan-pelan aja teman-teman ya, karena emang kondisi aku yang sedang hamil juga, jadi kita naik motornya pelan-pelan aja teman-teman. Insya Allah bakalan nyampe tujuan dengan selamat. Ini suasana jalanan yang nggak pernah ada sepinya ya teman-teman ya. Kalau sepi mungkin tutup kali ya jalannya itu kayaknya nggak mungkin sih ya. Oke lanjut aja kita masuk ke dalam tokonya buat belanja bulanan teman-teman. Ini
ini aku nggak ada temennya, jadi belanja bulanannya aku skip aja, cuman aku videonya pas di awal-awalnya aja teman-teman ya, karena riweuh banget, banyak banget belanjaan yang harus aku beli di sini teman-teman. Ini aku belinya cuman di Alfamart terdekat aja, nggak jauh-jauh dari rumah juga ya teman-teman ya, jadi biar tetap kondisinya itu tetap terjangkau dan waktunya juga ya teman-teman ya. Ini aku langsung skip aja ya teman-teman ya, soalnya rempong kalau aku videoin karena nggak ada temennya juga di sini teman-teman. Setelah itu lanjut aja, aku tuh pulang ke rumah, ternyata di depan rumah itu ada penjual ini ya bumbu-bumbu gitu, jadi makanya aku beli. Sekarang aku juga beli ikannya gitu. Nah ini aku lagi buat bersihin ikannya teman-teman ya. Ini aku beli ikannya itu yang kecil-kecil, ini tuh ikan gabus ya teman-teman ya, pokoknya kesukaan suami aku banget, tapi lo sayangnya tuh kecil banget ya teman-teman. Udah nggak apa-apa lah, nanti biar aku goreng aja, terus aku bikin sambal sama bikin sayur aja kayak gitu, biar nanti makin sedap juga kita makannya. Jangan lupa kita buangin dulu insangnya sama kotor-kotornya gitu ya teman-teman ya, yang ada di dalam si ikannya, biar kita tuh makannya tuh nggak jijik gitu ya teman-teman ya, jadi biar terasa nggak pahit-pahit gitu. Soalnya kalau nggak dibuangin gitu insangnya tuh suka ada pahit-pahitnya gitu loh teman-teman. Nah kita juga sisik-sisikin dulu ini si kulit-kulitnya, karena kalau ikan gabus itu agak lumayan tebel ya sisiknya kayak gitu teman-teman, jadi lumayan agak ini juga nih walaupun kecil juga ya, tapi kalau ikan gabus tuh suka tebel gitu loh ininya, apa nama sisiknya. Oke, setelah itu karena hari ini tuh aku udah masak, jadi paling ini ikan buat nanti besok pagi aja, biar nanti aku tuh masak pagi-pagi. Kalau udah belanja seperti ini kan enak ya, tinggal kita taruh di dalam kulkas aja teman-teman. Ini kan gabusnya itu harganya itu setengah kilonya itu 15.000. Buat teman-teman semua itu mahal atau murah sih? Kalau di sini tuh harganya standar ya teman-teman. Biasanya kan kalau ikan gabus itu kan agak lumayan mahal kayak gitu kan, cuma karena ini tuh kecil-kecil aja, enggak yang gede-gede. Kalau yang gede-gede tuh paling setengah kilo 15.000 itu cuma dapat 2 aja sih teman-teman, karena ini kecil-kecil jadi dapatnya itu banyak, kurang lebih tuh kalau nggak salah tuh ada 10 bijian ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti kita tinggal ditaruh di dalam kulkas, terus buat besoknya lagi nanti kita tinggal goreng aja, terus kita bikin sambal goreng gitu teman-teman, jadi biar lebih sedap gitu. Dan tadi juga aku udah beli sayurannya tuh sayuran bayam ya teman-teman ya, jadi nanti kita setelah ini potong-potokin sayuran bayamnya teman-teman buat besok juga, karena hari ini tuh udah masak dan udah nyayur juga, udah bikin sayuran, jadi nggak mungkin dong kita masak hari ini juga kayak gitu. Yang penting mah udah belanja aja, jadi buat besok itu kita tuh nggak terlalu terburu-buru buat belanjanya, karena emang udah ada stok di dalam kulkas ya teman-teman. Setelah beres buangin sisik-sisiknya dan buangin si insang-insangnya yang ada di ikannya ini, langsung aja kita cuci sampai bersih. Biasanya cuci ikan itu aku tuh selalu 3 kali ya, 3 kali berturut-turut, jadi biar lebih si amis-amisnya tuh biar lebih terbuang, dan kotor-kotorannya juga emang lebih bersih banget kayak gitu sih teman-teman. Soalnya kalau 2 atau sekali itu juga kan ini ya, apa sih namanya tuh, kayak suka nggak bersih gitu teman-teman, walaupun ini taruh di dalam kulkas ya, walaupun nanti besoknya dicuci lagi kayak gitu ya, jadi biar tinggal nyalinya aja kayak gitu, jadi biar lebih bersih lagi teman-teman loh. Biar nanti besoknya tuh kita tinggal cucinya itu cuma dibilas aja ya teman-teman ya, nggak perlu harus 3 kali juga, cuma sekali aja karena emang sekarang itu udah dicuci. Biar nanti nggak amis, kita taruh di dalam freezer kulkasnya, kita taruh terlebih dahulu di tempat toples kayak gini buat penyimpanan ikan ya teman-teman ya. Langsung aja kita tutup biar rapet gitu. Setelah itu aku mau bukain si bumbu-bumbu barangan tadi yang udah kita beli di depan rumah gitu teman-teman. Nah ini aku juga udah beli sayur bayam buat besok kita masak ya teman-teman ya. Ini aku potongin terlebih dahulu si bawahnya, jadi biar nanti tinggal atasnya aja yang kita petik. Kalau untuk ikan dan sayuran itu aku tuh nggak pernah stok di dalam kulkas ya, paling aku tuh beli setiap harinya aja. Jadi kalau buat masak besok berarti kita tuh beli hari ini, kalau masak hari ini berarti kita belinya itu kemarin kayak gitu aja teman-teman ya. Nanti baru kita taruh di atas di dalam kulkas seperti itu. Soalnya kalau aku stok itu suka nggak seger gitu si ikan sama si sayurannya. Jadi kalau kita beli setiap hari di tempat sayuran, di tempat langganan gitu, nggak perlu jauh-jauh dan nggak perlu ke pasar juga ya teman-teman ya, karena di depan rumah itu udah ada penjual keliling. Nah ini aku bungkus
di plastik aja ya teman-teman ya. Terus kita rapetin buat kita taruh di dalam kulkas. Kenapa? Karena tempatnya itu nggak ada ya teman-teman ya, tempat buat sayurannya belum aku beli, dan waktu itu udah pernah punya juga seperti itu, tapi si ininya tuh pecah gitu ya teman-teman ya, jadi nggak pernah aku pakai lagi. Ini kita lanjut aja buat beresin per cabai-cabean ya teman-teman ya. Ini aku beli cabai merahnya itu murah banget di penjual keliling di depan rumah itu, cuman satu bungkusnya itu 7 ribuan, dan ini untuk si bawangnya juga itu 5 ribuan ya per bungkus. Terus untuk si tomatnya ini ya teman-teman ya, itu cuman aku belinya itu 3 ribuan aja loh teman-teman di penjual keliling gitu. Dan untuk si cabai hijaunya ini, cabai rawit, aku tuh nggak beli, ini tuh bekas sisa kemarin aja ya teman-teman ya, karena masih ada. Dan aku juga nggak suka masak yang pedas-pedas, jadi aku tuh nggak suka nyetok yang banyak-banyak teman-teman. Ini langsung aja karena udah selesai, kita taruh aja di dalam freezer untuk si ikannya, dan untuk sayurannya kita taruh di bawah ya teman-teman ya. Kegiatan hari ini sampai sini dulu, next video lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.